Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh menyapa kita, memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur padamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi sebuah pergumulan-pergumulan di dalam dunia ini, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah perlindung kami. Engkau adalah pembimbing di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan bahkan berkat di dalam hidup kami. Sehingga kami tetap diberi kekuatan dan hidup kami terus produktif. Hidup kami tetap setia pada Tuhan. Hidup kami tetap melayani Tuhan. Bahkan hidup kami tetap dapat memuliakan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sedia akan menolong, memberikan kekuatan dan berkat-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema perisai. Nas firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat perisai, maka kita akan mengingat tentang benda kuno berharga yang ada di museum. Fungsi perisai di masa lalu sebagai senjata perang. Sedangkan di masa saat ini tidak lagi dipakai untuk perang dan hanya sebagai kenangan belaka. Kalau kita mengingat dan membayangkan perang pada masa lalu yang senjatanya adalah perisai, maka betapa mengerikan. Karena pertempuran pada saat itu yaitu satu lawan satu, dan mereka saling menyayat, mereka saling menusuk, dan tentu begitu banyak darah yang bercucuran dan nampak potongan anggota-anggota tubuh mereka. Itulah senjata perisai yang dipakai pada masa lalu. Namun perisai sebenarnya adalah suatu dorongan dari naluri kita. Pada waktu seseorang akan dipukul, maka naluri mendorong tangan untuk menangkisnya sebagai perlindungan. Pada waktu kita berpikir tentang Tuhan Allah sebagai perisai kita salah mengerti. Apabila kita menganggap bahwa perlindungan Allah berada di luar kita, belum berfungsi sebagai perlengkapan senjata yang kita miliki di dalam hidup kita di dunia ini. Kita mengandalkan Allah. Dia adalah perisai kita. Dia adalah pembela kita. Dia juga begitu dekat di tangan kita, sehingga ketika iman kita bersandar padanya, maka Dia, Allah, menjadi perlindungan di dalam hidup kita. Sebuah perisai adalah sesuatu yang dikenakan oleh seorang pejuang. Perisai adalah bagian dari tubuh seperti sebuah tangan, dan jika sang pejuang menggunakan secara tepat, maka dia akan melindungi dirinya dari bahaya pertempuran itu. Perisai pada masa kini mungkin hanya merupakan suatu benda berharga di dalam museum. Tetapi gambarannya tetap berlaku. Sebab kita akan menghadapi pertempuran yang harus dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu ada perisai kita terhadap pergumulan hidup kita. Pergumulan sakit penyakit, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan sebagainya. Tuhan adalah perisai kita. Tapi perisai bukanlah sesuatu yang digunakan secara ala kadarnya atau abstrak. Kita bukan menerima perisai yang otomatis bekerja sendiri dalam pertempuran. Perisai bukan hanya menghindari dosa. Perisai ada di tangan kita. Ketika kita menggunakan pedang, maka kita melakukan lebih dari sekedar menghindari dosa. Kita bertempur melawan dosa. Sesungguhnya mengakui bahwa Tuhan adalah perisai kita, menyiratkan keterlibatan kita di dalam pertempuran itu.
Hanya dengan menggunakan perisai kita bisa merasakan sukacita, kita merasakan penghiburan, kita merasakan kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Jenis-jenis perisai yang kita temukan di museum sering dihiasi dengan sebuah nama atau jubah perang. Namun, orang percaya tahu bahwa hanya satu nama yang dapat tertulis di perisai yang kita bawa, dan nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Memakai perisai iman secara terbuka berarti mengakui iman kita kepada dunia. Mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai kita tidak ada artinya sama sekali jika perisai tersebut digantung di etalase peralatan perang abad yang ke-14 yang lalu. Kita dapat memahami maknanya bahwa dengan kekuatan kuasa Tuhan sebagai senjata perang atau melawan kekuatan-kekuatan pada masa kini yang berusaha menghancurkan kita, berusaha menghancurkan iman kita dan kemuliaan Tuhan kita. Oleh sebab itu, lawanlah iblis, lawanlah dosa dengan perisai iman dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, sekaligus kita akan bersama-sama mendoakan jemaat kita yang berulang tahun di bulan April ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami sungguh ucap syukur karena kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menyapa kami, boleh memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami sadar ketika kami hidup di dunia ini, kami sesungguhnya sedang berperang Tuhan. Berperang dengan si iblis, berperang dengan hawa nafsu dosa. Biarlah kami memakai perisai iman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh diberi kekuatan bahkan kemenangan melawan dosa itu, melawan si iblis itu. Biarlah kami bukan hanya memakai perisai iman itu secara pasif, tetapi secara aktif untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tolonglah kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami senantiasa memakai perisai iman itu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama mendoakan untuk tubuh Tuhan, yaitu jemaat Tuhan, jemaat GKT Haleluya Majang yang berulang tahun di bulan April ini. Kami berdoa Tuhan agar setiap mereka sungguh ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sehati bersama-sama mendoakan untuk jemaat kami yang berulang tahun dalam bulan April ini, yaitu Bapak Markus Yonatan, Yesika Aristia Santoso, Hermawan Tanjung Setiawan, Cynthia Andriani, Ibu Grace Ratna Manikan, Ibu Minarli, Ibu Lilianmi, Ibu Winnie Irawati Haryanto, Bapak Stefanus Aprianto, Ibu Pobe Giok, Bapak Purnomo Edi Mulyono, Bapak Pilimon Sugianto Mulyono, Wami Widya Dewi. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan perlindungan kepada mereka, memberi kesehatan kepada mereka, memberi kekuatan dan berkat di dalam hidup mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam iman mereka kepada Tuhan, agar mereka tetap setia, kuat dan teguh di dalam Tuhan, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.